Halo guys, kembali lagi sama aku Dahlia di channel Saturday Story Club yang mau menyegarkan diri, refresh kembali nih dengan menonton film. Nah, kali ini aku ada rekomendasi film komedi romantik. Tetapi ceritanya tuh diambil dari kisah nyata seorang profesor yang bekerja juga di kepolisian Houston pada akhir tahun 1980-an dan awal 1990 sebagai pembunuh bayaran palsu. Mau tahu filmnya seru atau enggak? Yuk, check it out aja. I hope I didn't overdo it. Hitman, yang merupakan film komedi romantik Amerika tahun 2023 yang diproduksi dan disutradari oleh Richard Linklater, yang juga membersamai Glenn Powell sebagai penulis skenario. Film ini dibintangi oleh Powell sendiri, Adria Arjona, Austin Amelia, dan juga Reta. Seperti yang udah aku jelasin di awal prolog, film ini diambil dari kisah nyata seorang profesor yang memiliki pekerjaan ganda juga di kepolisian Houston sebagai agen pembunuh bayaran palsu. Kisah ini tuh pernah booming dalam sebuah artikel majalah tahun 2001 oleh Skip Hollandsworth. Film ini berkisah mengenai seorang Gary Johnson yang merupakan seorang profesor psikologi dan filsafat yang berwatak lembut yang bekerja di Universitas New Orleans, yang ternyata memiliki pekerjaan ganda di Departemen Kepolisian New Orleans untuk membantu operasi penangkapan. Ketika rekannya bernama Jasper, seorang detektif yang menyamar sebagai pembunuh bayaran palsu dan operasi polisi, Jasper tersebut membuat kesalahan cukup besar dengan melakukan perkelahian dengan seorang sipil. Di saat itu, karena posisi agen pembunuh bayaran palsu kosong menyebabkan Phil dan juga Claudine memilih Gary untuk mengambil posisi itu. Awalnya Gary berat hati sih, tapi karena terpaksa ya harus dilakukan. Dalam penanganan setiap operasi, Gary menjadi Ron, yang ternyata Gary ini memiliki keahlian dalam menganalisa tersangka, membuat pesona mengenai pembunuhan bayaran yang unik untuk masing-masing tersangkanya. Dan pekerjaannya pun mendapatkan pujian dari atasannya sampai suatu saat adanya operasi yang membuat dirinya berubah. Yaitu saat Gary bertemu dengan seorang wanita yang bernama Madison, yang merencanakan pembunuhan suaminya karena keras kepada dirinya. Hitman, alur cerita yang diambil dari kisah nyata adalah yang paling aku suka. Dan keseluruhan alur cerita menurutku menarik. Film yang santai dan juga cukup menghibur, apalagi kalau ditonton kalau di akhir pekan nih. Tetapi mungkin karena aku itu kan penyuka film action, jadi ada titik jenuh di bagian pertengahan film yang bikin pengen skip aja film ini. Karena ini bertema romantik ya pasti ada adegan-adegan percintaan sih. Sebenarnya aku menonton film itu karena pengen lihat acting dari sang aktor utama Glenn Powell, yang udah lama sih aku nggak nonton film dari aktor ini. Selain alur cerita yang menarik, justru ada juga sumbangsi dari peran sang aktor yang mengemas film ini menjadi lebih menarik. Glenn Powell menarik banget dalam memerankan tokoh Gary. Saat aku nonton film ini, seakan-akan diperlihatkan satu orang yang berubah-ubah karakter ataupun penampilan, sehingga bagian itu yang bikin seru. Bukan hanya perubahan dari pola pakaian ataupun style dirinya, tetapi perannya sebagai profesor psikologi yang menganalisa para tersangka dan berakting berbeda-beda saat menghadapi tersangkanya. Kena sih ke penonton. Perubahan karakter yang terlihat dari gestur tubuh, ekspresinya juga yang berubah. Glenn Powell ini, dari film ini nih, dia tuh menjadi best actor di tahun 2024 di Astra Mid-Season Movie Award. Adriana Arjona yang merupakan aktris Spanyol, perannya sebagai sang kekasih dari Gary yang bernama Madison. Sebenarnya sih, saat mereka ini melakukan hubungan lebih intim jadi sepasang kekasih, di benak aku itu udah kebaca arahan endingnya itu akan kemana. Dan sebenarnya tujuan mendekati Gary itu kenapa? Walaupun ada plot twist di bagian ending yang menjadi nilai tambah. Sebenarnya keseluruhan film ini lebih bercerita mengenai pekerjaan Gary sebagai agen dan juga hubungan percintaan antara mantan tersangka dengan agen polisi yang berubah nasib kedua sejoli itu. Kalau lihat ending, film ini berakhir dengan happy dengan sedikit plot twist yang diberikan di bagian akhir. Walaupun film ini masuk dalam film drama, tapi masih worth it sih buat sajian tontonan yang santai. Di tengah perfilman yang belum ada film yang wow, mungkin nunggu Desember kali ya, nanti banyak film keren. Oh iya, Cinemania bisa nonton film ini di Netflix. Rating IMDb-nya 6,8 dari 10, rating Rotten Tomatoes 95% untuk Tomatometer, dan audience score-nya tuh 92%. Rating pribadi aku 6,8 dari 10. Makasih dan nonton review aku, pamit undur diri, bye-bye!